Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Masa. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat VTP. VTP itu singkatan dari Virtual Trunking Protocol. VTP ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada VTP server, VTP client, dan VTP transparan. Untuk mengetahui apa itu jenis-jenisnya, kita lakukan sambil berjalan. Oke. Kita di sini akan menggunakan 2 VLAN, 6 PC, dan 3 switch. Arahnya dari switch ke switch menggunakan cross. Lalu kita sambungkan dari PC ke switch. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur si VTP server. VTP server ini adalah switch dengan mode server. Server ini adalah induk yang menyediakan data dari semua klien. Jadi ketika si klien meminta data si VLAN, otomatis dia akan menanyakan ke server karena di basis datanya berada di server. Jadi server ini yang menyediakan data-data si VLAN. Untuk kita mengatur di server ini, kita harus menggunakan VTP mode server. Lalu masukkan si domain. Kita masukkan 1 dan kita akan menggunakan 2. Lalu kita akan membuat si VLAN-nya. VLAN 1 bernama VLAN 20 berenam 2. Di sini kita akan membuat di port yang 0/1. Kita akan alihkan ke mode terang. Port terang. Ketika sudah, kita lanjut ke konfigurasi switch yang kedua. Di switch yang kedua, kita akan menggunakan client. Di VTP mode client ini berfungsi sebagai orang yang menerima data dari si server. Jadi ketika di server itu terjadi perubahan data, si client juga akan mengikuti perubahan data yang terjadi di server. Misal jika ada VLAN yang diedit, ditambahkan atau dihapus di server, maka di client juga akan menyampaikan seperti di server. Jadi ketika kita misal membuat banyak VLAN dan banyak switch, kan otomatis ribet ya jika di setting satu persatu.
Jika ada PTP, dengan ini sangat mudah untuk mengkonfigurasi sebuah VLAN karena kita tidak harus membuat data VLAN satu persatu. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Setelah memasukkan PTP mode client, kita masukkan juga PTP domain. Domain ini fungsinya sama seperti username pada form login. Jadi PTP domain yang kita masukkan tadi di server juga disamakan di PTP mode client. Lalu PTP password untuk cek VLAN-nya sudah ada, kita cek show VLAN. Nah, sini otomatis sudah ada VLAN 10 bernama siswa dan VLAN 20 bernama guru. Sebelum itu, sebelum konfigurasi switch yang ketiga. Switch ketiga ini kita akan mengkonfigurasikan ke PTP mode transparan. PTP mode transparan itu jadi ketika terjadi sebuah perubahan di server, maka si switch ini tidak akan menerima data, walaupun di switch ini juga sudah tahu kalau di server ada terjadi perubahan data. Misal di sini itu ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, karena si PTP ini transparan, maka VLAN 10 dan VLAN 20 nya tidak akan muncul di PTP ini. Jadi, ini sama saja dengan kita harus mengkonfigurasinya secara manual. PTP melihat statusnya, kita bisa cek status PTP ini sudah terlihat ya, PTP operasi mode sudah berubah menjadi transparan. Sudah, ini kita tinggal mengkonfigurasi si IP-nya. Jadi saya kelupaan, karena di sini kita harus mengkonfigurasi secara manual, maka VLAN-nya harus kita add secara manual. Kita lanjut ke konfigurasi IP. Kita sudah mengkonfigurasi IP-nya, kita coba ping dari VLAN 10 ke VLAN 10 successful, VLAN 20 ke VLAN 20 juga. Namun mungkin ada salah di IP configuration atau harusnya sekitar 92. Oke. Successful. Untuk dari VLAN 20 ke 10 otomatis tidak bisa, karena untuk membutuhkan atau bisa mengirim sinyal ke VLAN yang berbeda, kita harus menggunakan router. Nah, untuk tutorial menggunakan router, kalian bisa menontonnya di video saya sebelumnya.
mengenai materi interferon routing. Jadi si VLAN 10 bisa mengirim sinyal ke VLAN 20. Walaupun berbeda VLAN, namun bisa mengirimkan di sinyalnya. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.